Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang selama ini kami buat. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Muhammad Sunarto dari kelas 12 IPS 4 nomor absen 16. Saya di sini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Mutiara Octavia, nomor absen 17. Saya di sini sebagai pemateri 1. Dan saya Renal Firman Saputra dari kelas 12 IPS 4 absen 20 sebagai pemateri 2. Dan saya Prita Haifizka Kirana, absen 18. Di sini saya sebagai pemateri 3. Nama saya Puput Maharani Tika Putri, kelas 12 IPS 4, absen 19. Saya di sini sebagai pemateri 4. Oke, selanjutnya kita alihkan ke isi Perang dari dingin. video. Faktor-faktor yang menyebabkan menandai berakhirnya perang dingin. 1. Jatuhnya ekonomi Soviet Union. Faktor pertanda dari berakhirnya perang dingin bisa dibilang cukup sederhana, yaitu ekonomi Soviet yang tidak dapat bertahan dengan segala hal yang terjadi berkaitan dengan Amerika dan berkembangnya pasar ekonomi di Asia. Jatuhnya USSR, Union of Soviet Social Republic, disebut sebagai penanda berakhirnya perang dingin. Bertahun-tahun lamanya akan keputusan yang buruk di pemerintahan dan juga korupsi menyebabkan sistem yang ada tidak dapat bertahan lama dan menjadi salah satu penyebab jatuhnya ekonomi negara tersebut. 2. Pengurangan persenjataan militer. Faktor lain yang menandai dari berakhirnya perang dingin adalah disarmamen atau pengurangan persenjataan dan pasukan militer yang ada. Pengurangan ini dengan kata lain dapat menjamin perdamaian bagi masyarakat. Antitesi dari persenjataan dan pasukan militer yang memiliki kekuatan destruktif yang berada di luar jangkauan imajinasi manusia sendiri sudah memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Akhir dari konflik dan konfrontasi ini mengaruh pada pengurangan senjata militer dan pasukan militer, dimulai dengan pengurangan persenjataan nuklir. Namun demikian, Perancis dan Cina menolak untuk menandatangani perjanjian dan meneruskan uji coba nuklir di atmosfer. Pada tahun 1969, negosiasi diajukan untuk mengurangi segala yang berhubungan dengan persenjataan nuklir dan pasukan militer di antara Amerika Serikat dan Soviet Union pada tahun 1972. Akhirnya terbentuk persetujuan yang berisi batasan-batasan pada beberapa kategori bahan peledak. Negosiasi ini dikenal dengan nama strategis Limited Edition Treaty atau SALT. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Negara naungan Uni Soviet bubar dan resmi merdeka masing-masing. Dengan begitu, perang dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet akhirnya berakhir. Faktor berakhirnya perang dingin yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet memang beberapa perjanjian perdamaian merupakan faktor pendukung berakhirnya perang dingin. Kesimpulan, berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menyebabkan polaritas dunia yang pada
faktor yang menyebabkan berakhirnya Perang Dingin. 1. Adanya perjanjian nuklir. Perjanjian mengenai nuklir atau Non-Proliferation Treaty merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 1968. Ada 3 negara besar yang menyetujui perjanjian ini, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Perjanjian ini berisi tentang peraturan mengenai nuklir. A. Larangan membicarakan nuklir. B. Mengembangkan nuklir. C. Menjual nuklir ke negara yang tidak mempunyai nuklir. 2. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis. Tidak hanya perjanjian mengenai nuklir saja yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, terdapat juga perjanjian mengenai pembatasan persenjataan strategis atau dikenal sebagai strategis ARMS Limitation, persenjataan strategis atau dikenal sebagai strategis ARMS Limitation Task SALT. 3. Adanya perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang. Setelah terciptanya perjanjian SALT, terdapat perjanjian mengenai pembatasan persenjataan perang atau dikenal sebagai strategis ARMS Reduction Treaty STAR. Isi dari perjanjian ini adalah mengurangi jumlah nuklir yang memiliki daya ledak menengah. Tujuannya ialah untuk mengurangi potensi digunakannya persenjataan ini di masa depan. Selain itu, perjanjian ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi ancaman yang dapat membuat negara lain menjadi takut. Ancaman yang dapat membuat negara lain menjadi takut. Hingga dibuatnya tembok Berlin pada tahun 1961, pihak Jerman membuat tembok antara bagian timur Berlin dan bagian barat Berlin, yang diakhirinya dikenal dengan sebutan tembok Berlin. Tembok ini dibuat oleh pemerintah komunis Republik Demokratis Jerman atau yang dikenal dengan Timur Jerman. Tembok ini dibuat agar pada warga Jerman dengan pemahaman fasis yang berasal dari Jerman Barat tidak memasuki Jerman Timur dan menguasai negara sosialis. Berlin Wall ini berdiri hingga tanggal 9 November 1969 ketika pemimpin dari Jerman Komunis Parti mengumumkan bahwa rakyat dari Republik Demokratis Jerman boleh melewati tembok. Pembatas itu kapanpun mereka mau, malam dihancurkannya tembok Berlin tersebut. Banyak warga negara Jerman yang membawa palu dan peralatan lain untuk menghancurkan tembok tersebut. Hingga saat ini Berlin Wall adalah salah satu simbol perang dingin yang nyata dengan segala saksi sejarah yang ada. Pada kesimpulannya, negara-negara yang mengikuti perang dingin sangatlah berpengaruh dalam sistem ekonominya dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak terima kasih, dan jika ada kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi